Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali menjumpai Anda Minggu 21 Januari 2024. Bersama saya Riki Saputra dan saya Rukbia Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan juga media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Polresta Padang menangkap pengedar narkoba. Kembali dibuka, belasan ribu meramaikan Car Free Day. Kita ke informasi pertama saudara. Saat Narkoba Polresta Padang menangkap seorang pengedar narkoba di kawasan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4 paket kecil dan 1 paket sedang narkoba jenis sabu-sabu siap edar. MG berusia 22 tahun hanya bisa terdiam dan tidak berkutik lagi saat ditangkap oleh tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Pelaku ditangkap petugas saat akan melakukan transaksi dengan seorang pembeli. Namun sayang, aksi yang dilakukan pelaku dihentikan oleh petugas. Meski sempat membuang barang bukti, namun polisi tetap menemukan 4 paket kecil dan 1 paket sedang narkoba jenis sabu-sabu siap edar dari penguasaan pelaku. Penangkapan pelaku langsung disaksikan oleh keluarga dan perangkat RT di lokasi penangkapan. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan penyidikan pihak kepolisian, setiap paket kecil akan dijual pelaku hingga Rp200.000. Pelaku terpaksa menjadi pengedar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan. Melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap 1 orang tersangka penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan nama tersangka Budi Prasetyo. Dengan TKP-nya adalah di Jalan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, dengan BB-nya 5 paket yang kuat diduga adalah sabu. Ya, dan saat ini sudah dilakukan pengembangan dan kita nanti kalau seandainya ada pengembangan lebih lanjut akan kita rilis kembali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 Junto 114 Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Polres Padang Pariaman menghimbau masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak menggunakan kendaraan berknalpot brong di wilayah hukumnya. Jika ditemukan, petugas akan melakukan penindakan karena knalpot brong sangat meresahkan dan mengganggu ketenangan masyarakat. Himbauan untuk tidak menggunakan kendaraan berknalpot brong ini disampaikan langsung oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Kapolres mengimbau masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak menggunakan kendaraan berknalpot brong. Bahkan beberapa hari terakhir jajaran dari Satlantas Polres Padang Pariaman telah menindak sejumlah kendaraan berknalpot brong yang meresahkan. Kepolisian akan terus menyisir sejumlah lokasi rawan dimanfaatkan warga menggunakan knalpot brong, salah satunya di kawasan Jembatan Flyover Batang Anai. Tidak hanya di lokasi Jembatan Flyover, Kepolisian Polres Padang Pariaman juga akan rutin melakukan patroli di jalan utama maupun di jalan-jalan pinggiran kabupaten. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, knalpot brong dilarang karena dapat mengganggu akibat kebisingan suara dan bisa memicu perkelahian antar kelompok, termasuk mengganggu ketenangan masyarakat yang tengah beribadah dan beristirahat. Ahmad Faisal berpesan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Padang Pariaman tetap kondusif. Di pasal 281 itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas sekitar jalan itu sudah tegas menyampaikan bahwasanya setiap kendaraan itu harus dilengkapi dengan kelengkapan spion, rem, kemudian klakson dan knalpot otomatis yang standar. Jadi knalpot brong ini sudah menjadi satu bagian kelengkapan dari kendaraan, baik itu roda 4 ataupun roda 2. Dan itu diancam dengan denda dan pidana. Selain knalpot brong, pengendara juga diminta untuk mentaati rambu-rambu dan ketentuan aturan lalu lintas yang ada.
Di samping itu, kepolisian juga secara masif belusukan ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada pelajar dalam program Dikmas Lantas. Dari Kabupaten Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Sahrir, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tim Tarantula Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar mengamankan 2 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Keduanya diciduk di pinggir jalan di Kecamatan Salim Pawung. 2 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika, MR 24 tahun dan YZ perempuan berusia 43 tahun, hanya bisa tertunduk lesu saat diciduk Satres Narkoba Polres Tanah Datar. Keduanya ditangkap di jalan di Kecamatan Salim Pawang setelah dilakukan pengintaian oleh petugas dari Kecamatan Sungai Tarap. Saat digeledah, petugas menemukan 1 paket besar narkotika jenis sabu dari tangan salah seorang terduga pelaku. Berdasarkan informasi dari MR, ia mengaku hanya mendapatkan upah untuk menjemput barang haram itu sebesar Rp500.000. Sedangkan pemilik narkotika merupakan pelaku YZ yang juga diperintah oleh seorang narapidana di salah satu lapas di Sumatera Barat. Kasat Res Narkoba AKP Desneri mengatakan, usai dilakukan penangkapan, juga dilakukan penggeledahan di kediaman kedua terduga pelaku di Kecamatan Sungai Tarap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti lain seperti timbangan digital dan plastik pembungkus narkotika. Kedua terduga pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Datar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Keduanya diancam dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Tanah Datar, demikian laporan Erika Yulia Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumatera Barat menjadi perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berfokus pada langkah pencegahan, mulai dari memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta memfasilitasi ruang bermain dan berkreasi anak bersama orang tua. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berkomitmen dalam mengatasi kasus kekerasan yang menyasar anak dan perempuan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, Dr. Herlin Sridiani menyebutkan, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat masih cukup tinggi, dan yang dominan terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, pemerintah provinsi berfokus pada upaya pencegahan kekerasan, diantaranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan deteksi dini terhadap keluarga rentan, termasuk menyasar sekolah dan perguruan tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menghadirkan ruang bermain dan berkreasi yang ramah bagi anak bersama orang tua, sehingga keharmonisan keluarga semakin terjalin, serta mengurangi keterkaitan anak dengan gadget yang dinilai juga memiliki pengaruh negatif. Masyarakat, terutama orang tua, diminta untuk dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mencegah kekerasan terhadap anak dengan menjalin komunikasi yang baik, serta melakukan peran sebagai anggota keluarga dengan baik. Kaitan dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, memang untuk Sumatera Barat ini masih cukup tinggi. Jadi untuk dinas kita yang paling penting bagi kita adalah pencegahannya. Nah, kalau pencegahan kita deteksi dini, kira-kira ya keluarga mana, rumah tangga mana, atau kelompok mana yang rentan terhadap kekerasan dan anak. Karena jauh akan lebih baik penanganannya, pencegahan daripada penanganan kasus. Kalau sudah terjadi kasus, itu sudah urusannya sudah akan lebih banyak lagi. Di samping itu, Dinas P3AP2KB Sumatera Barat juga menyediakan akses bagi masyarakat, terutama keluarga yang menjadi korban kekerasan, untuk melapor serta mendapatkan pendampingan guna menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat. Hari ini usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya tentang korban gempa Pasaman Barat khawatir informasi turun status dari berat menjadi sedang dan ringan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Susah. Nah, bagi tanggapan titik. Baca bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak. Apa lah?
kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya, betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro kedaulatan? Setuju, Pak? Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh, yang ini? Iya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro kedaulatan ya Pak Maya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda. Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Terima kasih Anda masih bersama Sumatera Barat. Hari ini saudara kita ke informasi selanjutnya. Berlobang dan sering digenangi air, kondisi jalan penghubung antara Simpang 4 menuju Pinaga butuh perbaikan. Selama ini seringkali terjadi kecelakaan di lokasi tersebut, terutama di malam hari dan kondisi hujan. Beginilah kondisi kerusakan jalan lintas penghubung antar kabupaten, tepatnya di sekitar Padang 7 hingga daerah Pinaga. Lubang dan genangan air mengganggu mobilisasi kendaraan, bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Di beberapa titik kerusakan jalan dan lubang berkisar 30 cm, namun seringkali warga menimbun secara swadaya agar mereka tidak menjadi korban lalu lintas atau menghindari kecelakaan bagi pengendara yang baru melintas, terutama di malam hari atau saat kondisi hujan. Kerusakan jalan yang sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, namun belum ada perbaikan dari dinas terkait. Padahal ribuan kendaraan melintas setiap hari, kondisi ini semakin diperparah karena kondisi jalan yang sempit. Salah seorang warga, Zuraida, mengatakan kerusakan jalan terdapat di beberapa titik dengan berbagai kategori, bahkan beberapa di antaranya sangat parah dan berada di tengah jalan, serta sudah menelan korban jiwa atau kecelakaan. Warga berharap perbaikan segera dilakukan. Memasuki musim penghujan, kondisi jalan semakin mengkhawatirkan karena genangan air mencapai 30 cm di badan jalan. Tahun sering diperbaiki masyarakat. Tidak temu dari kampung. Jadi perbaikan jalannya soal bendaya masyarakat, Mak? Iya. Udah. Pokoknya jalan-jalan air tidak ada dibuang ke danau-danau atau ke sungai-sungai, cuman dilarang masuk ke dekat pesantren ini semua. Oh iya. Terjadi kalau hari hujan air di jalan ini ada setengah meter, Pak. Warga berharap ke depan perbaikan jalan harus seiring dengan perbaikan drainase di sisi kiri dan kanan jalan, sebab menjadi pemicu terjadinya kerusakan jalan tersebut. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, korban gempa Kabupaten Pasaman Barat khawatir dengan informasi turun status dari rusak berat ke sedang hingga ringan. Bahkan saat ini bantuan rumah rusak sedang dan ringan belum kunjung direalisasikan oleh Pemda Pasaman Barat, meski musibah sudah berlangsung 2 tahun lalu. Polemik korban gempa Pasaman Barat belum berakhir. Setelah 2 tahun menunggu, korban gempa masih khawatir mereka tidak akan menerima bantuan rumah. Karena sejak akhir tahun 2023 beredar informasi sekitar 200 rumah yang dulu terdata rusak berat, diisukan turun status ke sedang hingga ringan. Belum jelasnya data dan alasan turun status membuat korban gempa semakin khawatir. Karena penanganan realisasi bantuan terbilang lama dan harus melewati beberapa tahapan hingga verifikasi ulang. Korban gempa kategori rusak sedang dan ringan dan sekitar 250 data rusak berat susulan juga merasa bingung dan mempertanyakan nasib mereka. Padahal mereka sudah bertahan dengan kondisi apa adanya di sekitar rumah bekas gempa. Delmi, salah seorang korban gempa di Mudia Simpang, mengaku bingung. Bagian belakang rumahnya terpaksa ditutupi terpal apa adanya sejak 2 tahun lalu, dan sampai saat ini belum jelas status realisasi bantuannya. Puing-puing gempa kemarin, kalau ketakutan ya pastilah, kan kita kan masih punya anak-anak. Kami kan udah punya anak yang ABG lah, umumnya, makan cuma 1. Sebenarnya sih pengen diperbaiki, belum ada rezekinya. Ya, kerusakan itu di bagian mana dan kondisi seperti apa? Kerusakannya ya cukup parah lah dan cukup hancur. Dan kondisinya sekarang masih tinggal di puing-puing itu. Korban gempa mendesak realisasi bantuan rumah korban gempa bisa jelas dan cepat. Karena banyak korban gempa hidup dalam kondisi memprihatinkan, serta pemerintah daerah Pasaman Barat diharapkan komitmen terkait pendataan sehingga tidak memunculkan opini negatif di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat komit perbaiki semua sarana pendidikan rusak akibat gempa tahun 2022. Sejumlah ruangan kelas SD dan SMP sudah dibangun dan tahun ini pembangunan juga diupayakan dari dana DAK Pusat dan APBD Pasaman Barat. Meski gempa sudah berlangsung selama 2 tahun lalu, namun kerusakan fasilitas umum dan fasilitas pendidikan menjadi pekerjaan berat pemerintah.
Hingga saat ini belum semua sekolah terdampak gempa selesai dibangun dan ditempati pelajar. Padahal pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana APBD dan bantuan dari DAK Pusat. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat mengaku akan komitmen menyelesaikan semua kerusakan sarana pendidikan, namun secara bertahap sesuai kemampuan. Pasalnya, data awal lebih 30 sekolah dengan ratusan rusak-rusak bahkan hancur. Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat Agusli menegaskan timnya masih berusaha agar tahun ini pembangunan tetap berlanjut, baik dana pusat hingga penganggaran dari APBD, karena saat ini masih ada siswa terpaksa belajar di tenda darurat atau kelas X gempa. Secara umum hingga saat ini penanganan gempa Pasaman Barat belum selesai. Banyak sarana umum lainnya belum disentuh, seperti perbaikan jalan, jembatan, sarana pertanian, pendidikan, tempat ibadah hingga sekolah. Kondisi ini memicu aliansi masyarakat korban gempa gelar aksi selama 1 bulan di kantor Bupati Pasaman Barat. Kita punya komitmen untuk membangun hal tersebut. Kita tidak akan membiarkan anak-anak kita belajar di tenda-tenda darurat yang tidak wajar. Sebabkan ada banyak sekolah kita yang rusak terkhusus di Kecamatan Talamau. Setelah itu kita bergerak, berkolaborasi, bekerjasama mendata kerusakan semua sekolah yang ada di Kecamatan Talamau. Kita mengusulkan melalui Dinas PU, melalui Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengusulkan agar itu direhab dengan dana DAK. Kita lompat tetap kita usulkan untuk sebagai calon penerima DAK dari kementerian. Dan di APBD murni pun untuk 2024 tetap kita usulkan. Dinas Pendidikan memastikan semua PBM siswa di daerah gempa berjalan lancar dan bisa mengikuti program. Persoalan sarana dan ruang belajar terus dimaksimalkan agar keamanan dan kebutuhan siswa bisa terpenuhi. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terangkum dalam segmen Cerdas Memilih. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang menetapkan 15 titik di 10 kecamatan sebagai lokasi kampanye rapat umum di Kota Padang. Kampanye rapat umum mulai pada tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024. KPU Kota Padang telah menetapkan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum di Kota Padang dalam pemilihan umum serentak 2024. Komisioner KPU Kota Padang Atika Triana mengatakan, terdapat 15 titik lokasi kampanye rapat umum di 10 kecamatan yang ada di Kota Padang. Di antaranya di Kecamatan Koto Tangah ditetapkan di 2 titik, yakni lapangan bola Komplek Perumahan Cendana Pasir Jamba, Kelurahan Pasianan Tigo, dan lapangan sepak bola Opel belakang kantor Camat Koto Tangah. Di Kuranji bertempat di halaman kantor KAN dan halaman gedung serbaguna Kuranji. Selanjutnya di Kecamatan Pauh bertempat di lapangan sepak bola Kelurahan Binuang, di Lubuk Kilangan bertempat di Stadion Velodrome Sepeda Kelurahan Bandabue, di Lubuk Begalung bertempat di lapangan bola Paralawe, Alun-Alun Puri Lestari dan lapangan sepak bola Batung Taba. Kemudian di Bungus Teluk Kabung lokasi kampanye rapat umum ditetapkan di lapangan bola kaki depan SD 01 Pasar Laban, di Padang Selatan bertempat di lapangan Darussalam Kelurahan Mata Air, di Padang Timur bertempat di lapangan Mako Satpol PP Jalan Tan Malaka Kelurahan Sawahan. Sementara di Padang Barat bertempat di panggung depan LPC Purus dan lapangan parkir Gor Haji Agus Salim, serta di Nanggalo berlokasi di lapangan samping Masjid Al-Munawarah Komplek Perumnas Siteba. Mereka untuk partai politik dapat mengurus izin kepada tempat-tempat yang sudah kita SK-kan. Nantinya izin ini yang sebagai dasar mereka untuk dibawa kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dikeluarkan STTP-nya. Nah, STTP itu sendiri nantinya akan diberikan salinannya kepada KPU Kota Padang dan juga kepada Bawaslu untuk dituangkan. Kampanye rapat umum sejatinya untuk menyampaikan visi misi peserta pemilu
pemilu tersebut kita harapkan dapat dilakukan secara tertib dan peserta pemilu dapat terfasilitasi dengan tempat-tempat yang sudah di SK-kan oleh KPU sebagai tempat lokasi kegiatan rapat umum yang dilakukan di Kota Padang. Diharapkan kampanye rapat umum yang mulai dilaksanakan hari ini 21 Januari hingga 10 Februari 2024 nanti dapat terselenggara dengan tertib dan lancar. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sesuai jadwal yang ditentukan, KPU Kabupaten Solok menuntaskan sortir dan lipat surat suara selama 10 hari. Untuk surat suara yang rusak akan segera dilakukan rapat pleno. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok menyatakan telah selesai melakukan sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan umum pemilu 2024. Penyelesaian tersebut telah dilakukan sesuai logistik yang datang paling awal dan akhir. Kebutuhan surat suara setiap jenisnya, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Masing-masingnya berjumlah 293.574 lembar surat suara dengan total keseluruhan 1.467.870 lembar surat suara. Dengan memperdayakan 208 masyarakat, pihak KPU telah menuntaskan sortir dan lipat surat suara selama 10 hari. Untuk surat suara yang rusak akan segera dilakukan rapat pleno. Komisioner KPU Kabupaten Solok, Desva Wandri, mengatakan ada beberapa kategori surat suara yang cacat cetak tapi masih layak dan dapat digunakan, diantaranya terdapat bintik area hitam atau cipratan tinta di luar area pencoblosan. Kemudian bintik hitam kecil yang mengenai nama, nomor urut, wajah, dan lambang partai dan juga nama partai. Selain itu terdapat perbedaan warna surat suara tapi masih senada, terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan. Surat suara yang rusak, itu yang pertama terjadi kesobekan mengenai kabel, kemudian kena nama caleg, nomor, kemudian bahkan logo dari partai politik. Itu salah satu kategori untuk yang rusak. Nah, kemudian ketika ada surat suara itu yang hanya ada bintil kecil, kemudian cepretan nada, selagi tidak terkena untuk yang nomor urut, kemudian nama, logo partai, pasangan calon presiden dan wakil presiden, itu tidak jadi persoalan. Sementara itu pada musim penghujan saat ini, pihak KPU berharap pada waktu pengiriman logistik nantinya bisa berjalan aman, lancar, dan tidak ada kendala yang berarti. Dari Kabupaten Solok, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memastikan pengawas TPS atau PTPS di 1.286 TPS selesai direkrut. Pasca seleksi PTPS direncanakan dilantik pada tanggal 22 Januari dan akan dibimtek tentang tugas dan kewajibannya. Rekrutmen petugas pengawas TPS atau PTPS di 11 Panwaslu sudah selesai. Rencananya, PTPS tersebut akan dilantik 22 Januari besok dan akan mendapatkan bimbingan teknis tata cara pelaksanaan tugas di lapangan nanti. 1.286 PTPS akan bertugas di setiap TPS dan mengawal tahapan pemilu hingga proses pungut hitung selesai. PTPS akan dikomandoi oleh pengawas kelurahan desa atau PKD di setiap nagarinya. Ketua Bawaslu Pasaman Barat Wanhar mengatakan secara umum rekrutmen PTPS berjalan aman. Pasca pengumuman kelulusan, panitia juga memberikan kesempatan tanggapan masyarakat dari nama-nama PTPS yang lulus. Namun 1 hari jelang pelantikan belum ada tanggapan. Bawaslu meminta PTPS bisa menjaga integritas dalam mengawal dan menjaga pesta demokrasi ini agar bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas dan tidak munculnya pelanggaran pemilu di lapangan. PTPS akan terus mendapatkan pengarahan secara umum di setiap tingkatan, karena beban kerja pengawas akan sangat berat. PTPS kita di Kabupaten Pasaman Barat atau di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat itu membutuhkan PTPS sesuai jumlah TPS sebanyak 1.286 ini. Jadi setelah selesai semua tahapan, maka di tanggal 19 kemarin telah diumumkan peserta yang lulus untuk PTPS kita di 11 kecamatan.
Secara kuantitas peminat PTPS sangat tinggi, bahkan lebih 5 pendaftar dari 1 TPS. Namun di beberapa TPS juga rendah partisipasi, mengantisipasi kekurangan panitia boleh mengisi pelamar dari TPS lain dan pindah ke TPS yang kosong. Namun harus sesuai dengan regulasi yang ada. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, memaksimalkan perekaman EKTP bagi ribuan pemilih potensial di Kabupaten 50 kota, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil membuka layanan pada hari libur termasuk Sabtu dan Minggu. Layanan tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan pemilih potensial yang juga pemilih pemula dalam pemilu serentak tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten 50 Kota terus memaksimalkan perekaman EKTP bagi masyarakat, terutama bagi ribuan pemilih potensial yang merupakan pemilih pemula dalam pemilu serentak tahun 2024 yang akan digelar 14 Februari mendatang. Selain perekaman di hari kerja, Senin hingga Jumat, Disdukcapil membuka layanan di hari libur, termasuk Sabtu dan Minggu. Hal itu dilakukan agar 4.000 pemilih potensial yang belum melakukan perekaman bisa memberikan hak pilih mereka nantinya. Selain itu, Disdukcapil juga tetap turun ke sekolah dan nagari-nagari untuk melakukan perekaman EKTP. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Disdukcapil optimis target perekaman bisa tercapai jelang hari pemilihan. Pelayanan perekaman EKTP pada Sabtu dan Minggu telah dimulai di Disdukcapil Kabupaten 50 Kota sejak awal Januari lalu hingga jelang hari pemilihan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengejar target 4.000 pemilih pemula yang belum melakukan perekaman dari jumlah pada akhir Desember lalu yang mencapai 5.000 orang. Bahwasanya kita diinstruksikan untuk melakukan pelayanan perekaman KTPL termasuk hari libur, termasuk Sabtu dan Minggu, sehingga Capil sampai hari ini dan seterusnya sampai pemilu non-stop untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dan lanjut dengan Minggu termasuk juga hari-hari libur. Sementara terkait respon dari masyarakat, terutama pemilih potensial atau pemula terkait layanan Disdukcapil pada hari Sabtu dan Minggu cukup baik. Bahkan petugas kewalahan untuk melakukan perekaman karena keterbatasan alat perekaman yang hanya ada 2, sebab jumlah masyarakat yang datang mencapai 70 hingga 80 orang per hari. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat. Hari ini usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya tentang Sumbar siapkan 78 event pada tahun 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nimpa kita sekali dah, Ambo. Cincan sting dulu ya, dah. Wih, sebenarnya santing ko. Yep, pada suka bilang balik. Iyo, cok banget tuh. Pasunyo bulan pasang baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo, unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kini. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang aku Yen. Bata diet gak diet? Insya Allah, anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjangnya ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali ibu-ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama,
pesanan new diet supaya budi nyogol balik. Baat tu Pak. Yo, ada pula tu ibu yang tak nio magi anaknya asi. Baat tu Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan. Karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama Sumatera Barat. Hari ini saudara, kita ke informasi selanjutnya. Setelah vakum beberapa waktu, kini Car Free Day atau CFD di Kota Padang kembali dibuka dan disambut antusias belasan ribu masyarakat. Hari bebas kendaraan bermotor ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat yang ditandai dengan acara balanjuang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rasuna Said, Kota Padang. Belasan ribu masyarakat meramaikan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rasuna Said, Kota Padang. Mereka antusias ingin mengikuti kegiatan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang vakum sejak beberapa waktu lalu. Pelaksanaan CFD pertama di tahun 2024 ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi yang ditandai dengan acara belanjong yang didukung oleh sejumlah OPD, perbankan hingga BUMN dan BUMD. Tampak di sisi kiri dan kanan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rasuna Said, Kota Padang ini terhampar alas tikar yang diletakkan hidangan makanan. Pemerintah provinsi telah menyediakan 7.500 porsi makanan yang bisa disantap pengunjung CFD sebagai menu sarapan. Namun, jumlah makanan yang telah disediakan tersebut tidak mencukupi karena jumlah pengunjung melebihi dari target bahkan membludak. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap hal tersebut tidak mengurangi keseruan masyarakat dalam meramaikan Hari Bebas Kendaraan Bermotor perdana di tahun 2024 ini. Lebih 15.000 yang hadir. Makanan disediakan 7.500. Habis di sana tadi udah bilang saya dapat. Ya alhamdulillah. Mungkin kebersamaan kita lah pada hari ini dan kita mengawali 21 Januari ini menjadi awal hari Car Free Day, hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Gor Agus Salim, kemudian Rasuna Said, kemudian sampai Jalan Sudirman sana insya Allah. Dan kita harapkan dukungan kepada seluruh pihak, ya, kepada mungkin ada sebagian daripada warga kita aktivitas terganggu, maka itu kami harapkan sampai jam 10 ya, mudah-mudahan kita bersabar dan kita sama-sama untuk berolahraga, untuk bersenam, untuk
melakukan kegiatan-kegiatan fisik kita agar Sumatera Barat sehat dan bugar ke depan. Hari bebas kendaraan bermotor ini juga dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang terlihat mendirikan stand di sepanjang jalan, mulai dari usaha kuliner hingga berbagai kerajinan, menemani pengunjung CFD yang ingin menikmati olahraga ataupun suasana pagi di kawasan tersebut. Gubernur Sumatera Barat berharap dengan kembali dibukanya hari bebas kendaraan bermotor ini bisa memenuhi keinginan masyarakat sekali dalam seminggu untuk berolahraga maupun momen berkumpul setelah seminggu penuh menjalankan aktivitas pekerjaan. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, di tengah keramaian masyarakat yang membanjiri kawasan hari bebas kendaraan bermotor di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Rasuna Said, terlihat seorang anak didampingi petugas Satpol PP karena terpisah dari rombongannya. Hari bebas kendaraan bermotor pertama yang digelar di tahun 2024 ini di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Rasuna Said tampak dipadati masyarakat. Mulai dari anak-anak hingga dewasa maupun yang datang sendiri atau berombongan tampak asik berjalan hingga berlari kecil menikmati suasana Car Free Day tersebut. Namun di tengah keramaian pengunjung tampak seorang anak didampingi petugas Satpol PP karena terpisah dari rombongannya. Zakia, usia 11 tahun, warga Gantiang Kota Padang ini tampak sedih dan ketakutan karena tidak bisa menemukan keluarganya. Zakia mengaku terpisah dari rombongan keluarganya sebanyak 6 orang di jembatan banjir kanal Jalan Rasuna Said. Saat itu ia tengah asik memperhatikan keramaian di sekitarnya hingga akhirnya terpisah. Beruntung tidak berselang lama setelah petugas Satpol PP membawa Zakia ke panitia CFD untuk diumumkan keberadaannya, pihak keluarga Zakia langsung mendatangi lokasi panitia. Sewaktu kami dalam pengamanan di Car Free Day itu sangat ramai, ada masyarakat yang datang membawa anak kehilangan dari keluarganya. Dan setelah kami tanya, yang kebetulan nama anak itu Zakia dan terpisah dari keluarganya, dari bukan mamanya, dari kakak mamanya, 6 orang. Dan setelah itu kami berupaya untuk berusaha dan menemukan keluarganya kembali, dan kami untuk menahan sebentar, nanti upaya kami akan menghubungi operator yang ada di sini atau akan mengantarkan langsung ke rumahnya. Dan setelah kami tanya, anak yang terpisah dari keluarganya tinggal di Ganting. Menyikapi insiden tersebut, Kasih Kerjasama Satpol PP Kota Padang Okta Purnama mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak lengah apalagi saat membawa anak kecil di tengah keramaian. Mengantisipasi hal serupa tidak terulang kembali, petugas Satpol PP bersama OPD lainnya akan selalu siaga di setiap pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor yang digelar di setiap minggu pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tersebut. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siapkan 78 event selama tahun 2024. Pemprov Sumbar menargetkan kunjungan wisatawan selama 2024 sebanyak 13 juta orang. Gubernur Sumatera Barat Mahyedi Ansarullah bersama Forkopimda Sumbar melakukan launching kalender event tahun 2024 di Pantai Purus Kota Padang. Dengan menekan tombol sirine secara resmi pada tahun 2024, pada tahun 2024, Pemprov Sumbar akan menggelar 78 event untuk menggait kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat. Dari 78 event tersebut terdapat beberapa event nasional dan internasional. Di antaranya Pesona Hoyak Tabui Pariaman, Festival Pesona Danau Meninjau Kabupaten Agam, Sawalunto Internasional Songket Silungkang Festival, Para Layang Internasional di Kabupaten Tanah Datar. Guna mensukseskan event-event yang telah ditetapkan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyedi Ansarullah meminta semua pihak dapat berkontribusi agar kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat meningkat yang akan berefek pada pertumbuhan ekonomi. Mahyedi menyebutkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2023, salah satu sektor yang berkontribusi positif adalah pariwisata. Ini menunjukkan bagaimana keseriusan kita, bagaimana kesungguh-sungguhan kita mempersiapkan event-event yang ada di Sumatera Barat ini, yang belum tentu juga didukung oleh kabupaten kota di Sumatera Barat. Dari hasil usulan-usulan kabupaten kota tersebut kemudian diracik oleh tim
melalui Dinas Pariwisata, maka kita hadirkan sebanyak 78 event nantinya. Berarti samping capaian jumlah kunjungan yang 11,5 juta tadi lebih kurang. Itu juga kita merasakan capaian-capaian yang cukup positif dalam perekonomian Sumatera Barat. Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata Sumatera Barat, pada tahun 2023, kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat sebanyak 11 juta orang dan pada tahun 2024 akan ditargetkan sebanyak 13 juta orang. Demikian laporan Redo Yusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, libur akhir pekan kawasan objek wisata Pantai Kata yang terdapat di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman ramai dikunjungi wisatawan. Pantai Kata selain pantainya yang indah dan bersih, kehadiran pohon-pohon di lokasi itu menjadikan Pantai Kata memiliki magnet tersendiri untuk menggait orang banyak datang ke lokasi tersebut. Inilah kawasan objek wisata Pantai Kata yang terdapat di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Pantai Kata adalah salah satu destinasi wisata andalan di Kota Pariaman. Di Pantai Kata, selain pantainya yang indah dan bersih, kehadiran pohon-pohon besar di lokasi itu menjadikan Pantai Kata memiliki magnet tersendiri agar wisatawan banyak datang ke lokasi itu. Wisatawan yang datang tidak hanya untuk menikmati keindahan Pantai Kata dengan mandi-mandi dan duduk santai di kursi payung yang berjejer di sepanjang pantai dengan view laut. Namun, juga menjadikan kawasan itu sebagai tempat perlombaan bagi anak-anak TK dan PAUD dari berbagai daerah, termasuk dari Kota Pariaman sendiri. Yurnal, salah seorang pengunjung, mengatakan objek wisata Pantai Kata sangat indah dan bersih, sehingga bagus untuk dijadikan rujukan untuk dikunjungi menghabiskan libur akhir pekan bersama keluarga. Apalagi untuk kegiatan anak-anak sekolah, Pantai Kata adalah destinasi yang sangat nyaman. Di samping itu, berbagai arena permainan dan juga kuliner menarik untuk disajikan di kawasan Pantai Kata. Ini di Pantai Kata, yang pertama tentu saja kita mendukung kegiatan pariwisata di Kota Pariaman. Sebab Pemko Pariaman menginginkan bagaimana kita meramaikan semua objek-objek wisata yang ada di Pariaman itu. Selagi kita ada kegiatan di TK, di PAUD di Kota Pariaman, kita akan menggunakan tempat-tempat atau destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Pariaman. Pantai Kata ini adalah event yang terkenal khususnya untuk Kota Pariaman. Jadi kita memilih tempat ini adalah pertama menggalakkan pariwisata kita menggalakkan kearifan lokal di daerah kita sendiri. Jadi dengan anak-anak datang sini, kita udah mengajarkan cinta dengan lingkungan yang ada, potensi yang ada di daerahnya sendiri, sehingga nanti ke depannya anak-anak terkenal. Tidak hanya di saat libur akhir pekan, Pantai Kata Pariaman juga ramai dikunjungi di musim lebaran dan musim event-event yang dihelat pemerintah Kota Pariaman. Untuk itu, bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga, tidak ada salahnya menjadikan kawasan Pantai Kata menjadi pilihan untuk dikunjungi. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, pembenahan dan pengelolaan pantai Desa Goiso Oinan di Kecamatan Sipora Utara diharapkan dapat ditingkatkan. Peran stakeholder terkait untuk menggerakkan potensi wisata di daerah tersebut diharapkan memberikan kontribusi positif sehingga wisata lokal semakin berkembang. Pantai Desa Goiso Oinan merupakan salah satu lokasi wisata yang potensial di Kecamatan Sipora Utara. Waktu tempuh dari Desa Tua Pejat menuju Pantai Desa Goiso Oinan menghabiskan waktu 15 menit dengan kendaraan bermotor. Daerah tersebut merupakan perbatasan dengan sering dilewati warga yang hendak menuju desa tetangga, seperti Desa Sipora Utara maupun Sipora Selatan. Oleh sebab itu, keberadaan Pantai Desa Goiso Oinan berpotensi sebagai tempat persinggahan atau rekreasi pengunjung maupun wisatawan untuk melepaskan lelah sambil menikmati pemandangan alam di sepanjang jalan dan suasana di sekitar pantai sambil berenang. Salah satu pelaku UMKM di Pantai Desa Goiso Oinan, Mate, mengatakan pantai tersebut pada hari biasa sepi, bahkan tidak ada pengunjung sama sekali. Sementara itu, kunjungan wisatawan biasanya pada saat akhir pekan, namun tidak berdampak signifikan pada ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kunjungan wisatawan di Pantai Desa Goiso Oinan membludak hanya pada saat hari libur atau hari raya besar.
Ia mengaku pada hari biasa warungnya sepi pembeli, bahkan tidak ada satupun pembeli. Sementara pada hari Sabtu dan Minggu ia bisa mendapatkan Rp300.000 dari hasil jualan makanan dan minuman di pondok kafe miliknya. Untuk menambah pendapatan, ia juga membuka jasa sewa ban pelampung dan sewa sampan sebesar Rp10.000 per orang. Selanjutnya, salah seorang pengunjung dari Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan berharap agar potensi wisata Desa Gosoenan dikelola lebih baik sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman, seperti keberadaan toilet yang representatif, kebersihan lingkungan, peningkatan menu kuliner, kebersihan pantai, dan support atau penambahan modal bagi pelaku UMKM. Ada satu lagi promosikan dulu. Satu lagi keamanan, ya kebersihan, makan sendiri orang itu. Tinggal mengelola, tinggal dikelola aja. Kalau harapan kita memang kalau dapat ya harus lebih daripada itu kayak sekarang ini. Selanjutnya, wisatawan yang berkunjung biasanya wisatawan lokal yang berasal dari daerah Tua Pejat, Sairenu, Sioban, Matobe, dan desa tetangga lainnya di Pulau Sipora. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Berawal dari keresahan terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah plastik, UMKM Trash to Move menyulap sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomis. Mereka mengumpulkan sampah plastik, mengolah dan mendaur ulang menjadi produk furniture seperti kursi dan meja estetik. Momen Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor Perdana tahun 2024 di Kota Padang juga dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk mereka. Salah satunya yakni Trust to Move ini. Berawal dari sekumpulan anak muda yang mempunyai keresahan terhadap banyaknya sampah plastik yang berpotensi merusak lingkungan, kemudian mereka olah menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis. Beranggotakan 4 orang, Trust to Move mengolah dan mendaur ulang sampah plastik menjadi barang-barang furnitur seperti kursi dan meja estetik, serta beberapa produk lainnya yang dijual dengan kisaran harga dari Rp200 hingga Rp500.000. Menurut salah seorang pelaku UMKM Trust to Move, Rovan mengatakan, usaha ini mulai diinisiasi sejak 1 tahun yang lalu, tapi produksinya baru dilakukan 4 bulan terakhir secara mandiri, baik dari segi biaya maupun alat produksi. Mereka berharap usaha ini dapat didukung oleh pemerintah baik dari segi produksi termasuk pemasaran, sehingga UMKM khususnya Trust to Move yang mengolah sampah plastik menjadi barang furnitur atau mebel dapat terus berkembang. Ya, ini salah satu unit usaha kami, Bang, yang bergerak dalam pengolahan sampah plastik terutamanya. Nah, jadi kalau sampah plastik ini kan biasanya di problem ini, Bang. Karena ya pertama itu selain sampah organik yang pertama, baru kalau sampah organik itu masih bisa dilakukan treatmentnya, mungkin kayak ada nama itu dikubur di depan rumah kan jadi pupuk, itu gampang banget. Tapi ya sampah plastik ini ya jadi problemnya. Kalau udah dibuang ke tanah ya gitu-gitu aja, dibuang ke laut makin gila, buang ke sungai jadi banjir. Nah, jadi kenapa nggak kita lakukan semacam proses melakukan produksi. Nah, jadi istilah itu, jadi barang itu bukan sekedar jadi kerajinan, jadi semacam furniture, jadi barang-barang memiliki nilai jual. Di samping itu, Rovan juga mengajak masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadaran agar lebih peduli dalam memilah sampah, terutama sampah plastik, serta tidak membuang sampah plastik sembarangan karena berpotensi merusak lingkungan. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan informasi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Sebanyak 738.730 lembar surat suara di gudang logistik Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Barat usai dilakukan pelipatan. Ratusan ribu lembar surat suara tersebut terdiri dari surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, dan DPRA, sementara DPRK masih dalam proses perhitungan.
Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Barat telah menuntaskan pelipatan surat suara untuk 738.730 lembar. Surat tersebut yang telah dilipat dan dihitung terdiri dari surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPR RA, sementara DPRK masih dalam proses penghitungan. Diperkirakan untuk DPRK juga akan tuntas dalam waktu dekat. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat, Heri Basiron, mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan proses penghitungan untuk surat suara DPRK dari 5 daerah pemilihan di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, dan DPRA telah tuntas dilakukan. Kami sampaikan bahwa alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelaksanaan sortir dan lipat untuk surat suara di Kabupaten Aceh Barat dengan jumlah total suara itu 738.730 lembar. Surat suara yang sudah kita lipat itu mulai dari presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRA, dan DPRK. Sementara itu untuk surat suara yang rusak, pihaknya akan membuat laporan ke KIP Aceh dan untuk tindak lanjutnya akan menunggu arahan dari KIP Aceh. Dari Melaboh, Aceh Barat, Azhar TVRI melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rukdia Natasha. Dan saya Riki Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.